warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang EYD, ejaan yang disempurnakan. Akan tetapi, sadarkah Anda bahwa bahasa Indonesia memiliki kaidah baik dalam penulisan maupun pelafalan? Kaidah-kaidah tersebut akan dirangkum dalam satu kaidah yang dilengkapi, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut EYD diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1972 setelah ejaan-ejaan sebelumnya. Ejaan yang disempurnakan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Sejarah EYD. Sejarah EYD diresmikan pada saat pidato kenegaraan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1972 dan dikukuhkan dalam surat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pengertian EYD. Apa itu EYD? EYD adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Ruang lingkup EYD. 1. Pemakaian huruf. 2. Penulisan huruf. 3. Penulisan kata. 4. Penulisan unsur serapan. Dan 5. Penulisan tanda baca. 1. Tanda baca. Pertama, tanda hubung. Kedua, tanda kurung. Ketiga, tanda elipsis. Keempat, tanda tanya. Kelima, tanda petik. Keenam, tanda petik tunggal. Ketujuh, tanda garis miring. Kedelapan, tanda penyingkat. Dan kesembilan, tanda kurung siku. Berikut fungsi dan contoh tanda baca. 1. Tanda titik. Fungsi dan pemakaian tanda titik adalah untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik biasanya diletakkan pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan, pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Contohnya, menggunakan tanda baca dengan benar agar tidak terjadi kesalahan pahaman. Contoh pertama, Dokter Adit senang mengobati orang sakit. Kedua, kutipan menarik itu diambil dari halaman 5 dan 8. Yang kedua, tanda koma. Fungsi dan pemakaian tanda koma antara lain memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat, memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat, dan lain-lain. Contoh, studio tersebut tersedia berupa gitar, tanda koma, drum, dan bass, tanda titik. Apabila keliru memilih bidang spesialisasi, tanda koma, usaha tidak dapat melaju, titik. Jangan buang sampah sembarangan, tanda koma, kata budi, tanda titik. Ketiga, tanda seru. Fungsi dan pemakaian tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah, atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contoh, jangan letakkan benda itu di depan saya, tanda seru. Keempat, tanda titik koma. Fungsi dan pemakaian titik koma adalah memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara, memisahkan kalimat yang setara di dalam satu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya, hari makin sore, titik koma, kami belum selesai juga, tanda titik. Desi sibuk bernyanyi, titik koma, ibu sibuk bekerja di dapur, titik koma, adik bermain bola, tanda titik. Kelima, tanda titik 2. Tanda titik 2 digunakan hal-hal sebagai berikut. Pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Pada kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian,
dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Fakultas Ekonomi UPN Jogja memiliki 3 jurusan, titik 2, akuntansi tanda koma, manajemen tanda koma, dan ilmu ekonomi tanda titik. Project by tanda titik 2, Alan Project. Penulis titik 2, Indra Lesmana. Editor titik 2, Wicak tanda petik jangan datang terlambat titik kutip tanda titik. Budi titik 2 tanda petik siap tanda koma pak tanda titik kutip tanda titik. Keenam, tanda hubun. Tanda hubun dipakai dalam hal-hal sebagai berikut: menyambung unsur-unsur kata ulang, merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contoh, anak-anak kelaparan di negara Afrika adalah akibat globalisasi. Kedua, di kata penghubung pakin. Ketujuh, tanda elipsis. Tanda elipsis dipergunakan untuk menyatakan hal-hal sebagai berikut: menggambarkan kalimat yang terputus-putus, menunjukkan bahwa satu petikan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, plak elipsis, alhamdulillah elipsis tanda petik, kuda itu berjalan dengan cepat sampai orang itu tidak bisa mengendalikannya. Di depan terlihatlah jurang yang sangat dalam. Kedelapan, tanda tanya. Tanda tanya selalunya dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Tanda tanya yang dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, siapa Presiden Indonesia saat ini? Tanda tanya. Kesembilan, tanda kurung. Tanda kurung dipakai dalam hal berikut: mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicaraan, mengapit angka atau huruf yang merinci satu seri keterangan. Contoh, jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga disebut demand, dalam kurung permintaan, tutup kurung. 10. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain, mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan akuntansi ini perbedaannya ada di bab 1. Dalam kurung siku, lihat halaman 38 sampai 40 tutup kurung siku. Perlu dipelajari di sini. 11. Tanda petik. Fungsi tanda petik adalah mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Mengapit judul syair, karangan, bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal. Contoh, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tanda petik, bahasa negara adalah bahasa Indonesia, tutup kutip. Ke-12, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mempunyai fungsi mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain, mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contoh, tanda petik tunggal, dia bilang padaku, tanda petik itu, jangan kau ganggu dia, tutup. Seketika itu aku ingin mengikatkannya kembali, ujar Andi. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau per atau nomor alamat. Contoh, modem itu memiliki kecepatan sampai 7,2 MB garis miring S titik. Ke-14, tanda penyingkat. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata. Contoh,
Budi bertugas sebagai pembaca pembukaan Undang-Undang atau UUD 45. Terima kasih. Demikian apa yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.